Halo kaum intelektual sekalian. Di luar negeri, di Ghana, ada seorang pria yang mengaku dirinya sebagai nabi. Tepatnya nabi gadungan. Orang-orang menyebutnya sebagai nabi gadungan. Akhir-akhir ini dia ditangkap oleh polisi karena apa? Karena nubuat-nubuatnya atau wahyu yang diterima oleh nabi ini tidak benar, salah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Bagaimana awal kemunculan daripada nabi gadungan ini? Nabi gadungan ini bernama Ebo Nuh atau Ebo Noah. Jadi lagi viral tuh ya di media sosial ya, lagi rame di media sosial di mana Ebo Nuh ini sibuk party gitu ya. Kemudian menggunakan mobil yang sangat luar biasa ya, kemudian sibuk mengumpulkan donasi gitu ya. Jadi agak mirip-mirip seperti di Konoha lah ya. Seperti cucu ya, cucu nabi yang ada di Konoha ya. Nggak semua tapi ya, nggak semua tapi hanya kalangan tertentu ya yang menyembah kuburan ya. Ada tuh di Konoha ya yang suka menyembah kuburan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kalau di zaman sekarang ini ada yang ngaku-ngaku nabi, nggak ada yang percaya. Tapi kalau lahir di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad ketujuh, kalau ada yang ngaku nabi, maka dipercaya gitu. Tapi kalau zaman sekarang nggak dipercaya gitu. Padahal ya, dalam agama tertentu, dalam kepercayaan agama tertentu, ada yang mengatakan bahwa setiap daerah itu ada nabinya. Setiap wilayah itu ada nabinya. Ada nabi diturunkan oleh Tuhan setiap wilayah. Tapi kalau ada di wilayah tertentu jadi nabi mengaku misalnya nih ya, contoh misalnya dari daerah Sumatera Utara atau Sumatera Barat misalnya ada nabi ngaku misalnya. Kan setiap daerah kan ada nabi tuh ya dalam kepercayaan agama mayoritas di Konoha ya kan. Tapi kalau ada yang ngaku nabi itu pasti disesatkan gitu. Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena zaman dulu itu orang tidak berpikir kritis gitu sehingga menerima begitu saja kalau ada nabi? Bagaimana sih definisi daripada nabi? Kemudian kenapa nabi gadungan ini si Ebo Nuh atau si Ebo Noah ini dipenjara, dikerangkang sama polisi? Kemudian, apakah nubuatnya itu benar terjadi atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa nabi di zaman dulu itu bisa jadi nabi walaupun nabinya tidak tamat kuliah gitu ya, tidak tamat SD, tapi bisa nabi. Sementara zaman sekarang ini banyak profesor kalau dia mengatakan dirinya nabi, kalau dia seorang ilmuwan penemu, dia mengatakan dirinya nabi, banyak orang nggak percaya. Kenapa? Apakah ini standar ganda? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, di Ghana ada seorang pria parubaya bernama Ebono atau Ebonuh. Dia mengaku dirinya seorang nabi. Dia mengatakan nanti tanggal 25 Desember 2025 akan terjadi banjir bandang. Seperti banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Dan masyarakat Ghana saat itu mereka gundah gulana. Hah? Masa sih? Kok bisa? Kok iso? Kata orang orang Ghana. Iya beneran. Lalu dia mengatakan, kalau nanti terjadi banjir, maka kita nanti gimana? Makanya kita harus bikin perahu, perahu seperti zaman Nabi Nuh gitu. Lalu masyarakat di sana itu gentar gitu ya. Ya udah deh, kita ngikut aja deh ya. Lalu mereka ngasih donasi, donasinya nggak seberapa ya, tapi jumlahnya banyak banget ya. Jadi gereja-gereja yang ada di Ghana itu mereka sibuk mengumpulkan donasi ya. Mungkin masyarakat di sana itu masih SDM rendah ya. Mereka sibuk mengumpulkan donasi, terus dikumpulkan donasi sampai banyak banget, sampai ratusan miliar ya. Namun anehnya, makin ke sana, makin ke sini, makin ke sono, tingkah laku daripada si Ebo Noah ini makin menjadi-jadi gitu ya. Pertama dia pergi ke klub malam gitu ya. Tapi pakaiannya itu pakaiannya seperti pakaian nabi guys ya, seperti pakaian Nabi Nuh gitu ya. Nggak pernah cuci bajunya, menggunakan sendal sendal seperti zaman Nabi Nuh. Lalu dia pergi ke klub malam ya, lalu dia dansa ya, mirip-mirip seperti Hotman Paris ya kan, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik ya, wanita-wanita yang aduhai ya. Lalu masyarakat di sana itu udah mulai curiga gitu.
Katanya nabi tapi pergi ke klub malam gitu, pergi karaokean gitu. Lalu masyarakat sana sudah mulai curiga gitu, tapi ya dibiarin aja lah gitu ya. Kemudian setelah itu dia beli mobil Mercedes ya, Mercedes-Benz, mobil yang sangat luar biasa. Lalu ketika ada masyarakat menanyakan terhadap si Ebo Nuh ini, "Kenapa lu beli mobil?" Apa alasannya? Ya sah-sah aja dong ya seorang nabi menikmati hidup, nggak jadi masalah ya. Emang ini dosa? Enggak kan? Ya Tuhan menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk dinikmati ya, nikmati aja yang penting nggak merugikan orang lain. Nah, lalu masyarakat di sana tuh masih diam gitu ya, belum, melaporkan si Ebo Nuh ini. Namun puncaknya pada 25 Desember kemarin. Nah, di situ tuh masyarakat sudah mulai marah gitu, karena apa? Karena nubuat atau, pernyataan daripada Ebo Nuh ini tidak terbukti adanya. Dia mengatakan, "Akan terjadi banjir bandang 25 Desember, akan terjadi, oh, banjir yang sangat gede sekali seperti zaman Nabi Nuh," ya, dan banjirnya itu berlangsung sampai 3 bulan. Lalu masyarakat saat itu wanti-wanti menunggu, ya, ternyata nggak ada banjir gitu ya, ternyata nggak ada masalah gitu. Kemudian si Ebono ini dilaporkan ke polisi, polisi Ghana ya, bukan polisi Konoha. Kalau polisi Konoha itu kan ya dilaporkan pasti, santuy-santuy aja, ya. Kemudian dia dipenjara, dikerangkeng karena apa? Karena dia melakukan penipuan dengan cara apa? Dengan cara mengatasnamakan agama. Ya, dia mengumpulkan donasi dan dia pergunakan untuk bersenang-senang. Dan ini sangat fenomenal sekali, sangat luar biasa sekali ya. Tapi kalau saya perhatikan, mohon maaf bagi yang nonton video nih ya, ini mungkin agak sedikit melebar ya. Tapi yang dikatakan oleh si Ebono ini benar adanya guys. Kenapa? Karena di Konoha itu kan terjadi banjir bandang ya. Jadi harusnya Ebono ini mengedit pernyataannya. Yang saya masuk itu di Konoha, bukan di Ghana gitu ya. Karena sebelum 25 Desember terjadi banjir bandang kan di Konoha. Iya nggak sih? Sadar nggak gitu sebenarnya? Ya kan? Jadi pernyataan daripada Ebono ini sebenarnya ada benarnya juga ya kan? Karena dia sebelumnya mengatakan akan terjadi yang namanya banjir bandang. Maka bersiaplah wahai saudara-saudaraku. Ya. Nah, harusnya si Ebono ini mengatakan, sebenarnya banjir yang saya maksud itu banjirnya yang terjadi di Konoha, bukan di Ghana ya. Di Ghana itu cuma prank doang. Harusnya dia ngomong seperti itu ya kan, biar lepas dari yang namanya hukuman ya kan. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya. Marketing daripada Ebono itu saya harus mengakui ya, dia sangat luar biasa. Dia bisa meyakinkan orang lain walaupun melakukan kejahatan ya. Saya tidak mendukung yang melakukannya, tapi menurut saya pribadi ada banyak orang yang ngaku jadi nabi, tapi nggak pernah mengumpulkan donasi sebanyak itu, ya miliaran, ratusan miliar gitu. Dia bisa membeli mobil yang sangat luar biasa gitu, mobil mewah. Itu menurut saya pribadi, ini marketing yang sangat luar biasa guys. Ya, tapi jangan ditiru ya. Kemudian, kalau saya perhatikan itu ya, di zaman dulu ada tuh nabi ya, di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, sampai ke abad ketujuh ya. Tapi di zaman sekarang kalau ada nabi, nggak ada orang yang percaya gitu. Apa sih alasannya? Apakah karena zaman dulu nggak ada HV gitu ya? Kalau dia mengatakan misalnya nih ada nabi mengatakan, "Saya bertemu dengan malaikat di sebuah gunung misalnya, di sebuah lembah misalnya, di sebuah sungai misalnya, di gua misalnya. Saya bertemu Tuhan di gua misalnya, atau bertemu malaikat misalnya." Lalu masyarakat zaman dulu kan nggak ada yang komplain, karena apa? Karena zaman itu belum ada yang namanya HP. Masa sih lu bertemu dengan malaikat? Mana buktinya? Harusnya kan kalau zaman itu ada HP kan, pasti ditanya, "Mana sih buktinya? Mana buktinya?" Kalau zaman sekarang kan kalau ada seseorang bertemu dengan malaikat itu pasti ditanya, "Mana videonya? Mana buktinya?" Ngebohong aja lu mah. Jadi makanya zaman sekarang ini nggak ada yang namanya nggak berani ngaku menjadi nabi gitu ya. Kenapa? Karena zaman sekarang ini zaman teknologi gitu, serba teknologi. Setiap orang punya HP, kalau ketemu dengan malaikat itu masa nggak divideoin? Harus divideoin dong ya. Kalau zaman dulu itu bisa lepas ya. Bukan berarti saya mengatakan nabi-nabi yang ada di agama samawi itu tidak benar, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang antropologi ya, ini dari sudut pandang antropologi ya, bukan dari sudut pandang agama ya. Disclaimer on ya, saya tidak bahas dari sudut pandang agama ya. Nanti akan saya bahas dari sudut pandang agama ya. Sekarang dari sudut pandang antropologi. Dari sudut pandang antropologi itu
manusia zaman dulu itu nggak terlalu skeptis ya. Karena gini ya, kenapa zaman dulu itu orang-orang itu langsung percaya kalau ada nabi gitu ya, nabi muncul. Kemungkinan dugaan saya kalau misalnya nih ya, menurut keyakinan saya kalau si Ebono ini lahir di abad pertama, abad kedua sampai abad ketujuh, maka dia akan dianggap sebagai nabi. Nabi bernama Ebo ya. Ini akan disembah-sembah guys ya. Itu dugaan saya. Karena apa? Karena zaman itu belum ada yang namanya teknologi ya. Kemudian kenapa zaman dulu tuh orang eh, mudah jadi nabi gitu ya. Nggak ada seleksi yang ketat gitu. Mudah percaya kalau dia seorang nabi gitu. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena zaman itu banyak perangnya. Jadi kondisi zaman itu kita harus mengerti ya. Abad pertama sampai abad ke-7 itu perang terus ya. Perang gila-gilaan gitu. Antar suku perang ya. Jadi umur manusia saat itu pendek sekali guys. Nggak sampai 30 tahun kali ya. Karena apa? Karena sibuk perang gitu ya. Apalagi pria, perang terus, perang mulu. Jadi orang-orang zaman itu banyak yang linglung. Kenapa sih kehidupan gitu banyak perang? Apa sih masalahnya? Lalu muncullah seorang nabi ya. Kenapa mereka langsung percaya? Apa alasannya? Karena suasana yang tidak memungkinkan kita untuk berpikir kritis. Lalu nabi ini mengatakan, "Akulah jalan kebenaran, kemudian aku akan membawa perdamaian." Maka mereka dipercaya, kenapa? Karena butuh, saat itu butuh seorang juru damai gitu ya. Kalau ada nabi yang misalnya nih ya, membawa kedamaian, maka itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, kalau misalnya dia berhasil mendamaikan antar suku ya, mendamaikan antar negara dan lain sebagainya, maka dia akan langsung dipercaya nabi. Oh, ini beneran nabi bertemu dengan malaikat. Biasanya nabi itu diakui setelah dia meninggal, rata-rata seperti itu. Bukan pada saat dia masih hidup. Setelah meninggal baru diakui ya. Dalam agama Samawi rata-rata seperti itu ya. Kemudian alasan selanjutnya secara antropologi, karena manusia itu penuh tanda tanya ya. Setelah manusia itu ada di dunia ini, mulai dari ratusan ribu tahun yang lalu, mulai dari manusia purba itu bertanya dalam hati, apa sih sebenarnya tujuan kita hidup? Kalau kita nanti meninggal, apakah ada kehidupan lain gitu? Apakah ada kehidupan baru? Nah, pertanyaan itu terus ya menghantui umat manusia dari dulu sampai sekarang. Ya, sehingga ketika ada nabi mengaku bahwa bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Tuhan misalnya, maka kemungkinannya ini ada semacam bias, langsung dipercaya karena apa? Karena kebutuhan ya. Jadi manusia itu zaman dulu itu sudah ada pertanyaan, sepertinya ada kehidupan setelah meninggal. Nah, karena ada pernyataan seperti ini ya, mereka mengharapkan itu. Manusia itu kan berharap ya, ada kehidupan setelah meninggal. Nah, ketika ada nabi ya, ketika ada seseorang yang membawa angin-angin surga misalnya, saya bertemu dengan malaikat, oh Tuhan itu ada, ya ternyata surga itu ada, saya bersaksi, saya bersumpah. Maka orang-orang saat itu percaya, wah benar ya ternyata yang ada di pikiran saya. Karena apa? Karena manusia itu sangat menginginkan ada kehidupan setelah mati. Karena manusia itu nggak mau ya hidupnya di dunia itu sia-sia gitu. Masa kita cuman hidup gitu aja nggak bermakna. Masa hidup kita itu cuman meninggal, mati, dimakan cacing. Masa gitu doang? Kok garing banget ya? Kok nggak enak banget ya? Sehingga manusia itu berharapkan yang namanya surga ya. Itu secara antropologi ya dan secara psikologi ya. Manusia itu sangat berharap yang namanya ada kehidupan setelah kematian. Nah, ketika ada seseorang yang bawa-bawa angin surga, maka mereka langsung percaya, bias. Ini namanya bias. Contoh misalnya, contoh ya. Kita ambil contoh lain misalnya. Jadi saya akan mengumpamakan misalnya nih ya, misalnya ada sekelompok orang yang haus minum misalnya. Ya, ada seseorang yang terjebak katakanlah di gurun misalnya. Ada 10 orang terjebak di gurun misalnya. Lalu mereka berhari-hari sudah nggak mau minum ya. Sudah nggak bisa minum maksudnya. Nggak ada air gitu ya. Mereka kehausan. Lalu mereka menggali tanah. Ternyata nggak ada air. Nggak ada sumur yang menghasilkan air. Kering, kerontang. Lalu tiba-tiba ada orang yang bawa air keras misalnya. Air keras ini kan mirip sama air ya. Ini contoh ya, contoh hanya contoh ya.
Lalu ada seseorang yang mengatakan, "Ini ada air. Saya dapat air ini dari Tuhan. Saya dapat air ini dari malaikat, bertemu dengan malaikat." Ya. Lalu kalau seseorang yang sudah kehausan, ya udahlah minum aja lah gitu ya. Kehausan ini namanya bias, guys, bias. Karena ada yang namanya kebutuhan yang sangat mendesak. Sama seperti sebuah usaha misalnya, atau sebuah perusahaan misalnya. Kalau misalnya nih ada perusahaan tertentu, ya pemasoknya cuma satu gitu, pemasoknya sedikit, tapi kita butuh banget gitu, ya pasti kita beli dong ya kan. Jadi berapapun itu harganya pasti kita beli. Kalau misalnya nih kita butuh banget, karena manusia itu butuh banget yang namanya ada kehidupan setelah kematian, butuh banget. Sehingga kalau ada nabi yang ngaku-ngaku, "Saya bertemu dengan malaikat." Ada banyak nabi tuh ya di agama samawi ya. Sehingga apa? Sehingga mereka itu langsung percaya, orang-orang zaman dulu percaya tanpa cross check ya. Tapi disclaimer only ya, saya tidak mengatakan bahwa nabi-nabi yang ada di agama samawi itu nggak benar ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Saya hanya mengajak yang nonton video untuk berpikir kritis, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya juga akan bahas dari sudut pandang agama kok ya. Oke, kita bahas dari sudut pandang agama. Dari sudut pandang agama, nabi ini definisinya sebenarnya nggak ada satu tunggal definisi ya, berbeda-beda ya. Nabi dalam agama Islam, dalam agama Kristen, dalam agama Yahudi itu kan berbeda-beda ya. Orang Yahudi mengatakan bahwa nabi itu definisinya ya berasal dari Yahudi ya. Kemudian orang Arab mengatakan ya bisa aja ada nabi di setiap daerah. Ya kan? Ini kan dua hal yang berbeda ya, pandangan yang sangat berbeda. Orang Arab mengatakan di setiap daerah itu ada nabi kok diturunkan sama Tuhan. Kemudian orang Kristen mengatakan nabi itu berasal dari orang Yahudi. Ya, ada pemikiran yang sangat berbeda di sini ya. Definisi nabi itu tidak bisa didefinisikan, guys. Karena apa? Karena tergantung sudut pandang. Ya, sesuatu hal yang tidak bisa didefinisikan itu artinya subjektif, bukan objektif ya. Subjektif itu artinya tidak perlu pembuktian ya, cukup meyakini. Ya kalau gue yakin dari orang Yahudi itu Nabi, ya yakin aja, jangan ini ya, jangan komplain gitu ya. Sama seperti Ebo Noh ini. Kalau misalnya ada orang yakin bahwa dia Nabi, ya jangan dipertanyakan gitu, jangan dikritisi ya, namanya keyakinan ya kan, sama seperti itu, apa bedanya kan. Cuman si Ebono ini dia lahirnya itu kelamaan gitu, harusnya dia abad pertama gitu, abad kedua, abad ketiga, atau abad keempat, atau abad kelima ya. Tapi sah-sah aja kalau misalnya teman-teman yang nonton video yang beragama Kristen, agama Islam menganggap bahwa nabi-nabi itu benar adanya, fakta, yang nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya, kadangkala kita berpikir bahwa agama itu objektif, padahal agama itu nggak objektif, subjektif. Nabi-nabi juga seperti itu, subjektif ya. Kenabian itu tidak bisa diukur gitu ya, nggak ada takarannya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan ya, ada juga orang yang beragama mengatakan, "Oh, nabi itu kan ada kisi-kisinya, ada ciri-cirinya." Misalnya ya, ada katakanlah misalnya ada tompel di jidatnya misalnya ya, kemudian ada tompel di tangannya misalnya gitu ya, ada tompel di pantatnya misalnya, ya bisa aja nggak apa-apa kan, namanya keyakinan ya kan. Saya mengambil dari sudut pandang agama ya, makanya dari awal saya katakan bahwa agama itu kan subjektif bukan objektif ya. Jangan ada yang ketawa kalau saya mengatakan bahwa tanda-tanda kenabian itu ada tompel di pantatnya ya kan. Kita jangan ini ya, jangan ketawa, nggak boleh ketawain karena ini dari sudut pandang agama. Agama itu kan keyakinan. Ya kalau gue yakin bahwa Nabi itu ada tompel di pantatnya nggak jadi masalah ya kan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dia punya tato gitu ya, tanda-tanda tertentu ya. Kemudian dia bisa berjalan di atas air ya. Kemudian dia bisa terbang ke langit ya. Kemudian dia bisa tahan bakar dan lain sebagainya ya. Ada tanda-tandanya ya. Ada yang mengatakan seperti itu semacam keajaiban, kelebihan daripada nabi ya. Walaupun itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi sah-sah aja, bukan berarti yang mengatakan tanda-tanda kenabiannya itu gugur atau gagal. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ini dari sudut pandang agama ya. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang agama, kacamata agama ya. Karena keyakinan itu subjektif bukan objektif. Keyakinan itu sama seperti ini. Kalau gue yakin ini nabi ya, ya gue yakin aja gitu. Kalau ini gue yakin Tuhan, ya yakin aja gitu. Jangan marah kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa ya patung yang lain itu Tuhan. Jangan marah. Kenapa? Karena keyakinan itu subjektif, bukan objektif gitu. Cuman di Konoha itu ya, kadang-kala kita mengatakan bahwa Tuhan kita yang paling suci, Tuhan kita yang paling benar ya, Tuhan kita yang paling wow ya.
Di kolong itu kan beredar, narasi yang mengatakan, "Tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan." Ada kan yang mengatakan seperti itu. Hal ini sama seperti kalimat ini sama seperti, tidak mungkin ada nabi bisa terbang sampai ke bulan, tidak mungkin ada nabi tahan bakar, sama seperti itu narasinya. Cuman kita aja yang nggak ini ya, nggak bisa berpikir rasional gitu ya. Kadang kala kita berpikir yang masuk akal di agama kita itu, ya kalau misalnya kita melihat agama lain hal yang sama seperti yang ada di agama kita itu ya, misalnya nih di agama kita, ada nabi tahan bakar misalnya, terus di agama lain ada nabi tahan bakar, kita mengatakan, "Oh nggak mungkin, oh palsu itu nabinya." Nggak mungkin, kita mengatakan seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya cherry picking dalam beragama. Kita tuh cenderung atau pro terhadap agama kita. Kita tidak benar-benar ya mengetahui apa itu logis, apa itu subjektif atau itu objektif. Kita nggak peduli ya. Kita mencampur adukan antara objektif dengan subjektif. Kita berpikir bahwa agama itu objektif, padahal kan agama itu subjektif. Ya, kalau kita biasanya ya, kalau saya perhatikan tuh, kita mengatakan bahwa agama kita itu objektif, sementara agama lain itu subjektif. Ya namanya agama, ya semua subjektif ya kan, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi ini licik namanya, licik dalam berpikir. Mudah-mudahan yang nonton video pada sadar ya. Saya nggak nyuruh yang nonton video untuk tidak meninggalkan agama, tapi kita harus tahu bahwa agama itu hal yang subjektif, bukan hal yang objektif, ya. Sama seperti nabi misalnya, kalau misalnya ada tanda-tanda tertentu, apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah bisa ditakar? Nggak bisa. Apakah bisa ditakar kenabian seseorang itu? Apakah ada ukurannya? Nggak ada. Nggak ada ukurannya, guys. Sama seperti Ebi ya, Noh ini, si Ebo Noh ini. Kalau dia lahir di abad pertama, dia bisa jadi nabi, guys ya. Disclaimer all ya. Semua yang saya katakan di video ini jangan terlalu ditelan bulat-bulat ya. Saya hanya mengajak yang nonton video untuk berpikir kritis ya. Saya hanya mengurai ya. Anda yang nonton video ini. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.